Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nahnu bikhair walhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kelas ini diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa pagi hari ini yang tidak datang, yang tidak masuk sekolah? Laras. Kemana Laras? Mari kita sama-sama mendoakan semoga Laras diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia bisa lagi masuk belajar bersama kita. Amin. Oke, anak Ustaz semuanya. Ustaz, hari ini siapa yang pakai? Saya. Oke, terima kasih saya telah berpartisipasi melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kelas kita menjadi waktu yang bersih. Jadi saya minta kepada anak Ustaz untuk memimpin doa. Istaizu iqra ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما رب زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Oke, anak Ustaz semuanya, dengan pembacaan doa tadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah dan diberkati dan ilmu yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah untuk memberikan pemahaman. Saya mau tanya anak Ustaz semuanya, pelajaran kita minggu dahulu masih ingat? Masih, Ustaz. Apa pelajaran apa? Pelajaran tidak Yang tidak is. Yang kedua? Yang ketiga? Tujuan tidak Is. Oke. Siapa yang masih ingat apa itu sumber akidah Islam? Ya, silakan. Al-Quran dan Sunnah. Sumber daripada Al-Quran dari akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa tujuan kita mempelajari tentang akidah Islam? Masih ingat? Masih. Silakan. Apa yang pertama? Saya. Untuk menghindari diri dari sifat syirik, Ustaz. Yang pertama tujuan mempelajari akidah Islam agar terhindar dari perbuatan syirik. Yang kedua, untuk menguatkan iman kepada Allah. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perbuatan Tercela. Oke, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini Ustaz menyampaikan tentang pelajaran kita hari ini lanjutan dari materi yang kemarin. Ini indikator capaian kompetisi. Boleh kita baca sama-sama. Yang pertama, Peserta didik dapat menjalankan iman Islam dan ihsan. itu dia ya. Peserta didik mampu memperjelas pengertian iman, Islam dan ihsan. Ini yang pertama nanti. Ketika kita belajar ini, poin yang pertama kita harus bisa memperjelas tentang pengertian iman, Islam dan ihsan. Yang kedua, peserta didik mampu menegaskan dalil tentang iman, Islam dan ihsan. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan iman, Islam dan ihsan. Yang tiga poin inilah yang harus kita pahami pelajaran kita pada pagi hari. Nah, tujuan pelajaran boleh kita baca bersama. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman Islam dan ihsan dengan baik. Itu ya. Peserta didik mampu memperjelas pengertian iman, Islam dan ihsan secara baik. Kedua, Peserta didik dapat menjelaskan dalil tentang iman Islam. yang ketiga, Peserta didik dapat menjelaskan hubungan iman Islam dan ihsan dengan baik. Peserta didik dapat mengaitkan hubungan iman Islam dan ihsan. peserta didik dapat mengaitkan hubungan iman, Islam dan ihsan berkaitan tentang akidah Islam. Akidah merupakan satu hal yang sangat penting sekali di dalam
diri kita, karena dengan akidah itu seseorang akan bisa menjadikan dirinya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tahan dari godaan, pribadi yang tahan dari bentuk-bentuk yang dapat merusak akidah dan keimanan kita. Jadi ketika kita belajar ini, diharapkan semua peserta didik, anak-anak Ustaz semuanya, ketika berada di lingkungannya, berada di tempatnya, ketika ada godaan yang berbau tentang akidah ini, dia bisa peserta didik bisa membentengi dirinya agar tidak terhindar dari hal-hal yang perbuatan yang tidak kita inginkan. Anak-anak semuanya, sebelum Ustaz punya permainan tepuk tangan pagi, siang, dan malam. Dah tahu instruksinya? Dah. Pagi, malam, siang, petang, malam. Baik anak-anak semuanya, kita lihat saya punya, sebelum belajar kita punya soal. Saya ingin menguji kemampuan yang terlebih dahulu. Silakan dilihat papan tulis, dicari isinya, kerjakan. Saya kasih waktu untuk 5 menit mengerjakan ini. Silakan mulai dari sekarang. Siap? Oke. Kalau sudah, Ustaz ingin melihat ya. Kita periksa sama-sama. Soal pertama, apa isinya? Percaya. Iman secara bahasa berarti Percaya. Oke, luar biasa. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajaran nanti, yang mana pembelajaran kita nanti adalah kita melaksanakan diskusi kelompok. Materinya nanti akan saya tayangkan di slide. Namun sebelum diskusi dimulai, saya bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Hadis Nabi adalah engkau percaya bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Dan ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Pengertian iman, Islam dan ihsan. Pengertian iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan di dalam hati, dan melakukan dengan mengamalkan perbuatannya. Yang kedua, Islam. Islam menurut hadis Nabi adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang terakhir, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Sesungguhnya tingkatan ihsan paling tinggi, kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2 menyampaikan diskusinya. Dalil iman Islam dan ihsan. Dalil iman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalil Islam dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lanjut kelompok 3 untuk melanjutkan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan suatu bentuk keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap orang yang beragama Islam yang terangkum dalam rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terangkum di dalam rukun Islam yang 5, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saksi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sedangkan ihsan
Ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ihsan terbagi kepada 3 macam, yaitu ihsan kepada Allah, yaitu perbuatan baik kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Ihsan sesama manusia maksudnya saling menumbuhkan rasa saling sayang, menyayangi, peduli, belas kasihan, saling bantu-membantu sesama manusia. Ihsan kepada lingkungan maksudnya kita manusia juga harus berbuat kebaikan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti menjaga kelestarian alam, menjaga dan merawat lingkungan, menyayangi binatang ternak, dan lain sebagainya. Baik anak-anak semuanya, setelah kita berdiskusi tadi, saya meminta kepada kita semua untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok lainnya. Silakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Inaya. Sebutkan ikatan ihsan yang paling tinggi berdasarkan hadis Rasulullah. Silakan kelompok 1 menanggapinya. Sesungguhnya tingkatan ihsan yang paling tinggi kata Rasulullah adalah hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Terima kasih kepada kelompok 1 untuk menjawab kelompok 2. Kemudian siapa bertanya? Nah, silakan kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan dalil tentang keislaman. Sebutkan dalil tentang Islam yang ada di dalam Al-Quran. Silakan kelompok 2 menanggapi. Dalil Islam dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran terakhir kita tutup, saya ingin mengadakan penilaian. Yang menilai, yang mana nilai itu saya masukkan nanti siapa yang dapat masuk ke dalam buku nilai. Pertanyaan pertama adalah apa itu pengertian iman? Oke. Iman bahasa artinya percaya, sedangkan istilah itu membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan menyediakan dengan tubuh. Oke, terima kasih. Apa itu Islam? Nah, Fitri. Islam adalah Nabi adalah bersandar bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Dan yang kedua, menegakkan sholat, dan ketiga menunaikan zakat, dan keempat berpuasa Ramadan, dan kelima melaksanakan haji, dan kedua agama berpuasa. Luar biasa. Seperti nilai 100. Ya. Yang terakhir, pertanyaannya, sebutkan pengertian ihsan berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang dapat? Silakan. Ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kan anak-anak semuanya, untuk minggu depan tugas selanjutnya adalah antum harus mengulang-ulang pelajarannya yang telah kita pelajari, dan minggu depan setelah masuk kita akan mengadakan UHA. Saya ingin melihat kemampuannya dalam materi akidah Islam ini. Kisi-kisinya adalah yang akan saya sampaikan dalam soal pengertian iman, Islam, ihsan, dan sumber-sumber akidah Islam, dan tujuan mempelajari akidah Islam. Selanjutnya hubungan iman, Islam, dan ihsan. Itu materi kita yang akan kita ujikan dalam bentuk penilaian harian ini. Paham belum? Ya, semuanya kita tutup pelajaran kita siang hari ini dengan membaca doa kifayatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.